Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopirnya mengantuk, sebuah mobil hilang kendali dan terjun ke saluran irigasi di Kabupaten Maros. Tiga kendaraan mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo disita KPK di Kota Makassar. Saya ajak Anda melihat jejak kejayaan Kerajaan Goa di Benteng Somba Opu. Diduga sopirnya mengantuk, sebuah mobil hilang kendali dan terjun ke saluran irigasi di Kabupaten Maros. Akibat kecelakaan, pengemudi sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas. Sebuah mobil terjun ke saluran irigasi sedalam 5 meter di Jalan Poros Dusun Jambua, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Kecelakaan tunggal ini bermula saat korban melintas di Jalan Poros Langkasa, Batu Basi, Kabupaten Maros. Namun di tengah perjalanan, korban diduga mengantuk dan tak dapat menguasai laju kendaraan hingga masuk ke dalam saluran irigasi dan terbalik. Dia diduga pengemudi mengantuk. Jadi mobilnya kontrol, pas kendali, terjatuh di parit, kemudian terbalik. Tapi memang di situ jalan cukup sempit ya, Pak? Iya. Kendaraan yang sudah ringsek kemudian dievakuasi dengan melibatkan 3 mobil derek. Akibat kecelakaan, pengemudi sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pengedar narkoba diringkus polisi di Kabupaten Sidrap. Saat digeledah, turut ditemukan 100 gram sabu-sabu di saku celananya. Pria ini tak berkutik saat ditangkap polisi di Jalan Poros Manise, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Saat digeledah, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 100 gram yang telah dibagi menjadi 2 bungkus di saku celana. Pelaku merupakan seorang residivis dalam kasus narkoba. Ia mendapatkan barang haram tersebut dari 2 pria di Kabupaten Sidrap yang saat ini sedang diburu polisi. Rencananya, sabu-sabu akan dikemas dalam bentuk kecil untuk selanjutnya diedarkan di Kabupaten Bone. Kami berhasil melakukan penangkapan terkait terduga pelaku pengedar narkoba yang mana tersangka ini berdomisili sebenarnya di Kabupaten Bone, kemudian yang bersangkutan langsung melakukan pembelian di Kabupaten Sidrap, di mana berdasarkan pengakuan tersangka akan diedarkan di seputar ataupun di Kabupaten Bone. Yang mana juga perlu kami sampaikan bahwa tersangka adalah merupakan residivis kasus yang sama. Kita berhasil menangkapnya di Kabupaten Sidrap dalam rangka membeli langsung, yaitu berupa paket sabu-sabu sekitar 100 gram. Nah, kemudian pelaku dalam hal ini membeli sebesar 43 juta untuk 50 gramnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Seorang remaja nekat mencuri sepeda motor milik pembesuk pasien di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Kota Parepare. Motif pencurian, terduga pelaku ingin punya motor sendiri untuk bisa digunakan jalan-jalan bersama dengan rekan-rekannya. Berbekal rekaman kamera pengawas di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, terduga pelaku pencurian sepeda motor milik pembesuk pasien ditangkap Polres Parepare. Terduga pelaku AN, 18 tahun ini warga Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bajukiki, nekat mencuri sepeda motor karena ingin memiliki sepeda motor sendiri 9 Mei lalu. Mengetahui dirinya dicari polisi, sepekan kemudian AN mengembalikan motor curiannya di lokasi parkir rumah sakit. Saat itulah polisi menangkapnya. Ya, saat ini hasil dari interogasi yang kita inikan, dia hanya untuk kepentingan
dirinya sendiri, yang mungkin buat happy, buat menyenangkan diri, mungkin saat itu. AN mengaku sepeda motor itu digunakan untuk jalan-jalan. Balik lagi. Kenal Pak, ada yang teman tanya tahu dicari kan di mana, lalu saya kembali Pak. Lampunya mau sempat pasang Pak, tapi tidak sempat Pak, terlalu buru Pak. Dicari sama polisi. Kenapa? Ya. Mau pakai hari-hari buat apa? Nggak pakai ada Pak. Pakai apa itu? Minum kopi? Tidak Pak. Jalan-jalan Pak. Hah? Buat jalan-jalan? Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seolah tidak ada habis-habisnya, KPK kembali menyita harta milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kali ini 3 kendaraan mewah disita KPK dari 2 rumah yang diduga milik SYL di Kota Makassar. Seiring waktu berjalan, semakin terang juga apa saja hasil dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mobil-mobil mewah ini sudah dipasang garis sita KPK. Ada Mercedes-Benz Sprinter berwarna putih, kemudian ada Suzuki New Jimny hingga sepeda motor Honda XADV 750cc yang disita dari 2 rumah Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar. Kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara TPPU dengan tersangka SYL ini. Selain banyaknya harta benda yang disita, kita juga sempat dibuat geleng-geleng kepala. SYL menggunakan anggaran kementerian yang dipakai untuk keperluan pribadi. Dia meminta anak buah untuk beli durian Musang King. Harganya tidak tanggung-tanggung 46 juta rupiah. Belum lagi buat sang istri yang dianggarkan Kementan. Ada juga jatah bulanan untuk kakak SYL senilai 10 juta rupiah per bulan. Tidak hanya diri sendiri dan keluarga, hingga biduan Najunda Nabila yang pernah menerima transfer 50 juta rupiah dari Kementerian Pertanian. Bahkan dia diangkat sebagai pegawai honorer Kementan dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan. Ngantornya hanya 2 kali dalam setahun. Tim Liputan melaporkan.